Yo, what's up? Welcome back to my channel Sanly Wancu. Di video kali ini kita akan membahas tugas tentang. Bentar, saya lihat dulu. Oke, di sini ada 4 materi. Dari 4 materi itu kita akan ngambil satu materinya 5 poin yang terpenting. Oke, kita sebutkan materi-materi. So, sebelum lanjut video ini, klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian ikut pintar. Tapi kalau berguna sih, kalau nggak berguna ya udah jangan. Oke, materi yang pertama adalah hakikatnya bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Dan ketiga, kata istilah dan diksi. Yang keempat adalah kalimat. Oke, dari 4 materi itu kita nanti akan pelajari di sini. Oke, saya lihat di sini. Waduh, soalnya susah. Oke, dari materi yang pertama, poin yang pertama adalah dari tahun 1901 tercatat sebagai masa dihasilkan pertama ejaan bahasa Melayu huruf Latin yang disusun oleh C.H. Van Ophusen. Susah sekali bahasanya. Waduh. Ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Ya, kitab lah itu. Nomor 2, pada tahun 1900 bahasa Indonesia 1972 bahasa Indonesia mendapat menyempurnakan dari segi ejaan yang baru digunakan untuk secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972, jadi setelah merdeka ya. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, kedudukan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Waduh, kan bahwa pada Indonesia telah menjadi bahasa nasional gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga. Oke, poin keempat. Poin keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai alat-alat pemersatu bangsa. Waduh, pemersatu bangsa. Sekarang tidak pakai bahasa juga, sudah pakai video juga udah mempersatu. Oke, lanjut. Keempat, sebagai alat penghubung antara budaya dan antar daerah. 5, fungsi bangsa Indonesia sebagai bangsa negara gitu guys. Oke. Sebagai bangsa resmi di negara 2. Ini apa sih? Oh, poin terakhir ini. Poin terakhir yang kelima, fungsi bahasa negara sebagai bahasa negara itu: 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Emang sih bos, beberapa sebagai bahasa resmi dengan hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaat ilmu pengetahuan. Oke, mantap. Kita langsung aja biar mempercepat waktu ya, jadi nggak lama durasinya gitu nih, soalnya biar saya ngeditnya cepat. Oke, materi selanjutnya adalah tentang ejaan dan yang disempurnakan gitu. Nah, ejaan yang disempurnakan yang seperti gimana? Dulu saya baca. Nah,
digunakan adalah ejaan satu, ini poin yang satu ya. Satu, ejaan Van Ophogiens pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophogiens. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa: 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jangpaja, sajan, dan huruf OE untuk menulis kata-kata grey itu more. Oke, seperti itu aja. Nomor 2, ejaan Shawandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Shawandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik Indonesia Republik. Ketiga, ejaan Melindo pada akhir tahun 1995. Sidang Pengutusan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail, ketua, menghasilkan